Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita berada di bulan Syawal. Ramadan telah kita laluin. Ya. Di bulan Ramadan bersama-sama kita menguatkan iman, bersama-sama kita menggandeng iman dan amal solih gitu. Sekarang Ramadan selesai. Apakah pertanyaannya adalah apakah kemudian iman itu akan kita tinggalkan, atau iman tetap tapi amal soleh kita tinggalkan, atau kita akan beramal kebaikan tanpa dasar iman, ya gitu. Jadi kan pertanyaan-pertanyaan itu kan harus selalu ada dan dimunculkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena iman dan amal soleh itu sesuatu yang tidak terpisahkan kan. Ketika kemarin kita melaksanakan siam Ramadan imanan wahtisaban, ketika kita itu melaksanakan qiyam Ramadan imanan wahtisaban, artinya kita menunaikan itu semata-mata karena dasar iman dan ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebenarnya kita tuh sadar betul bahwa ketika kita itu memilih konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita itu diminta untuk melakukan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita gitu. Kita sadar betul itu. Tetapi bahwa kemudian di dalam aktivitas kehidupan di dunia ini akan ada banyak cobaan, akan ada banyak ujian. Ketika kemudian kita mengaku beriman tapi nilai keimanan itu tidak terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari misalnya, itu ada yang seperti itu. Sehingga saya percaya kepada Tuhan Allah, tapi untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa, untuk terikat dengan aturan-aturan Allah yang lain, ya itu tidak harus terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang seperti itu kan, sehingga kita melihat ada orang yang mengaku beriman tapi amal soleh itu tidak semuanya ditunaikan, hanya beberapa saja dia melakukan kebaikan yang menurutnya kebaikan itu bisa untuk dilakukan, sementara untuk yang tidak bisa dilakukan tidak perlu dilakukan misalnya ya. Atau kemudian ada di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah tapi realisasi dalam kehidupan sehari-hari itu tidak sampai dalam seluruh aktivitas kehidupannya, hanya masalah ibadah mahdhah saja gitu. Hanya masalah ritual kepada Tuhan Allah saja. Dia percaya bahwa Allah itu menetapkan aturan ya. Di sisi yang lain, ketika Allah menetapkan aturan dalam bidang muamalah, dia tidak mengambil apa yang menjadi ketetapan Allah itu dengan alasan hidup ini kan fleksibel gitu kan, kita mau menunaikan iya, ndak juga ndak apa-apa. Dia beranggapan seperti itu. Sahabat, sejatinya Ramadan itu akan menjadikan diri kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Di antara bentuk ketakwaan itu kan tandanya kita itu mengikuti dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian Allah itu telah memberikan perintah dan memberikan larangan atas diri kita dalam kehidupan di dunia ini, sejatinya itu adalah untuk keselamatan kita. Sejatinya itu adalah untuk kebaikan kita gitu. Sehingga kalau kemudian di dunia kita tidak lolos uji, dalam arti mungkin kita melaksanakan sebagian perintah tapi meninggalkan sebagian yang lain, meninggalkan sebagian larangan tapi mengerjakan sebagian yang lain, itu berarti kita belum lolos uji sepenuhnya. Sebagaimana Ramadan kita telah berusaha untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah agar Ramadan sempurna begitu ya. Tapi setelah Ramadan selesai, kita itu kembali memilih-milih di antara perintah dan memilih-milih di antara larangan. Tentu bukan itu yang akan menjadi poin penting dari pelaksanaan ibadah Ramadan kita. Karena sesungguhnya ketakwaan itu adalah bagaimana kita
secara totalitas, menjadikan kepatuhan kita tunduk sepenuhnya dalam segala aspek kehidupan di dunia ini terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam bagian orang-orang yang patuh secara totalitas, taat secara totalitas, menggandeng antara iman dan amal solih dalam semua aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.